Dari mana, Pak? Dari Sedati. Oh, Sedati, Sidoarjo. Iya. Iya, kenapa? Glukoma saya. Bapak yang sakit? Ya saya yang sakit. Istri saya juga kena katarak. Oh, oke. Tes dulu kalau melihat seperti apa, coba nyetok satu dulu. Iya. Masih jelas kalau yang kanan. Tadi? Kalau yang kiri ini nggak kelihatan tapi masnya kelihatan. Oh, nyamping berarti? Iya nyamping. Atau gampangnya ini? Gambar-gambarnya masih Bisa duduk bayang-bayang. sini aja, Pak. Duduk sini aja. Melihat ke sana. Oh iya. Tutup satu. Yang tadi katanya masih jelas itu. Iya. Bisa kebaca nggak tulisannya? Kebaca semua. Sampai bawah. Ya agak yang terakhir remang-remang tapi Coba. masih bisa. Yang P. bisa di. Yang terakhir ya. P, T, terus N, G itu apa? Ini. Ya U. U, P, H. Salah semua. Oh iya. Udah? Ya itu kurang jelas. Kabur. Ya tapi agak yang V agak kelihatan itu ya. Ya yang ini. Kalau yang Oke, yang satunya nggak kelihatan. paling atas. Nggak kelihatan semua. Ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Yang bisa dilihat apa, Pak? Di sini lurus. Kalau lurus nggak kelihatan itu, istri saya kelihatan. Melihatnya nyamping. Iya. Kalau sampai sini ini kelihatan nggak, Pak? Itu nggak kelihatan saya sama Ini sekali. Ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan, ini masih remang tapi bayang putih tapi nggak kelihatan apa-apa. Oh, pintu itu kelihatan nggak sampingnya Oke, istrinya? ini ya kelihatan sangat ini kelihatan. Oh, berarti dia ngelihatnya sebelah kiri aja, ke kanan udah hilang. Tengah sama kanan hilang. Iya, iya betul. Nah, ini kursi sampingnya istrinya kelihatan nggak? Masih kelihatan. Yang Walaupun sampingnya. nggak jelas kelihatan warnanya, bentuknya. Ya. Ibu, tangannya ibu coba taruh. Itu kelihatan nggak? Tangan ibu kan kelihatan, bayang-bayangan. Kelihatan. Iya. Bayang-bayang apa Coba tanganmu, yang kanan apa yang kiri aku ngomong jawab. Yang gerakmu yang mana? Itu kiri, kanan, kanan. Yang sekarang ditaruh tangannya, taruh situ. Iya, Kelihatan. kiri ya kelihatan. Kelihatan. Samping lagi. Nah, gitu. Nah, itu kanan. Nggak semakin sana semakin kelihatan. Kalau agak ke sini ya nggak kelihatan. Iya. Ya itu dari sininya, dari ujungnya sudah nggak kelihatan tangannya. Jadi kursi depannya bapak ini Nggak kelihatan. nggak kelihatan. Oke, ini before-nya ya. Jadi biar tahu Iya. dalam 30 menit nanti seperti apa ya. Siap. Yang dipastikan mulai dari batas ini ke Iya. sini nggak kelihatan, Betul. ke sana ke situ kelihatan. Atas Pak, kalau atas Pak. Atas nggak gelap juga cuma nggak kelihatan lah istilahnya. Nggak kelihatan. Sampai batas mana Pak? Contoh nih, saya berdiri di sini. Iya. Nggak kelihatan sama Nggak sekali. kelihatan. Ya, Saya geser nah sini. ini kelihatan ya jelas. Nah, Ya sampai kepala, sampai Sampai ujung, kepala. sampai pintu terakhir itu sampai plafon atas Pak. lampu itu juga kelihatan. Plafon kelihatan. Nggak, dari mohon maaf dari tangan bapak ke atas nggak kelihatan. Oh, ini Ya, kelihatan nggak? tangannya masih kelihatan. Saya gini lagi. Ya masih kelihatan. Ah, Ya karena masih di samping saya bisa. saya berdiri di sini. Nah ini tangannya kiri nggak kelihatan. Hmm. Bapak masih kelihatan. Berarti pas center ini hilang udah. Iya, Iya. iya nggak kelihatan. Oke. Oke, saya center dulu Siap. biar tahu. Ibunya, istrinya boleh ikut nyaksikan? Iya. Ah. Enggak ada yang. Enggak. Oke, kita lihat ini dulu. Nah, kalau yang ini selaputnya enggak seberapa tebal. Kalau yang ini enggak berapa tebal juga, cuman kok sudah hilang sudut pandangnya. Ini masih secara fisik itu masih bagus. Tapi kalau seperti ini sudah dibilang angkut. Iya. Ya. Iya. Bapak periksa kemana waktu itu? Undaan. 2 tahun yang lalu puasa yang 2 tahun yang lalu ke undaan. Dibilang apa? Glukoma. Glukoma. Terus Terus apa yang dilakukan? ya yang dilakukan sebenarnya sudah ditawarin saya disuruh operasi. Saya operasi ya Pak ya. Tapi ya terus saya jawab ya nanti saya konsultasi sama istri. Saya kasih obat jalan ya Pak. Iya. Apakah operasi bisa melihat lagi? Ya saya makanya saya enggak jawab begitu. Saya istilahnya
mikirnya bukan itu, mikirnya saya hanya uang aja. Oh, biaya. Iya, Kan biaya. bisa pakai BPJS. Nggak punya. Oh. Iya. Jadi gini Pak, saya tegaskan ya. Jadi bagi pemeriksa YouTube Mas Rim, Google aja sudah menyatakan bahwa glukoma tidak bisa disembuhkan. Ya, boleh tanya Google kalau nggak percaya. Ya, apa ada HP Pak? Ada, Ada. saya lihat. Coba dipakai Google Voice ya. Oh, Google ya. Ah, Nggak bisa saya. Saya bisa YouTube. enggak, Google. Ini Pak. Ini kayak. Nah ini coba tanya. Ya. Coba tanya. Apakah glukoma tidak bisa disembuhkan? Jangan tidak bisa gitu loh. Oh. Menurut Merdeka.com, Tanya dulu. Apakah glukoma bisa disembuhkan gitu? Pak? Apakah glukoma bisa disembuhkan? Oh, sudah habis tadi mungkin. Coba tanya lagi. Apakah glukoma bisa disembuhkan? menurut National Geographic Indonesia, Grade ID, nationalgeographic.co.id, selama ini glaukoma diketahui tidak dapat disembuhkan dan dapat memicu kebutaan permanen. Pengobatan yang ada hanya dapat mengontrol glaukoma, termasuk obat-obatan dan operasi. Apa itu? Tuti. Ini dulu glaukoma juga Tuti nih Pak. Iya. Buta total. Saya center aja nggak tembus. Kalau Bapak kan masih bisa lihat. Iya. Sekarang bisa jalan sendiri tuh anaknya. Iya. Nih. Jelas ya. Jadi Google aja menyatakan bahwa glukoma tidak bisa disembuhkan. Iya. Nah, kalau mau dioperasi model seperti apa bisa sembuh itu saya mau tahu. Iya. Ya? Iya. Jadi gini, operasi itu tidak akan menambah sedikit pun penglihatan. Itu jelas ya. Supaya orang tuh nggak terjebak operasi. Ya. Iya. Nah, tegaskan ini, saya ngomong apa adanya supaya menolong orang-orang yang belum operasi sehingga tidak menimbulkan rasa penyesalan. Ya, ibunya di belakang ini juga glukoma dulu. Ya, ya Bu ya, betul ya Bu ya. Saya obatin Oktober ya. Iya. Oktober itu di mall saya obatinya, bukan di sini. Ya, waktu itu saya lagi ada di mall, ibunya minta bantuan, ya saya ada di sini, mau dia datang. Ya, saya obatin di mall itu. Ya. Oke, kita lihat yang itu ini. Gimana kalau untuk lihat gimana? Kayak ada kabutnya gitu. Ini remang-remang. Mm-mm. Remang-remang. Ya nggak jelas lah lihat muka. Lihat suaminya. Nggak jelas. Ada muka tapi nggak jelas. Oke, yang satunya Yang satunya jelas. jelas. Tapi rasa ganjel-ganjel. Oke, ya, disenter dulu. Biar. Ya, ini ada putih di sini. Iya. Kalau yang ini masih ada itu. Ini bekas operasian Bu, yang kiri Bu. Iya. Ya, yang kiri ini bekas operasi katarak, makanya hitamnya ini beda, agak membesar. Ya, yang kanan ini mulai katarak, tebel, putih, ya. Jadi terbukti bahwa setelah operasi katarak, ya, Astagfirullahaladzim. setelah operasi katarak, ya, itu dipastikan kabur lagi katarak lagi. Sudah berapa lama operasinya? Puasa. Puasa kapan? Awal puasa. Awal puasa. Nah, cuma 3 bulan Nah, sudah kabur lagi. iya. Iya. Nggak kontrol masalah. Kontrol Enggak. terus 1 bulan habis puasa suruh kontrol Nggak nggak kontrol. Nah itu. Siapa yang mau operasi katarak? Ayo, ini hasilnya. Baru 3 bulan sudah katarak lagi. kembali lagi itu. Sekarang kalau sudah terlanjur operasi menyesal nggak? Pertanyaan saya. Menyesal nggak? Langkahnya hanya tahunya itu. Hanya tahunya itu. Ya memang nggak salah. Iya. Medis semuanya kalau katarak ya harus operasi walaupun sampai dibawa ke luar negeri ya. Iya, iya. Jadi semua langkah medis ya, tindakan dari medis atau dokter. Iya. Kalau katarak harus operasi ya. Itu kemarin kan istilahnya ada pengobatan
istilahnya gratis gitu loh katarak. Kebetulan katarak istri saya itu sangat berat. Operasi katarak gratis gitu Mas. Ya dari organisasi kumpulan perusahaan apa? Perusahaan apa? Ada 7 perusahaan yang menyponsori di klinik. Ya, sebetulnya maksudnya dia itu baik. Iya. Ya. Jadi dia punya dana Betul. istilahnya untuk sosial, Betul. menggandeng beberapa dokter untuk atau rumah sakit untuk mengadakan operasi gratis, operasi katarak gratis Betul. bagi orang-orang yang tidak mampu atau tidak mempunyai BPJS. Betul. Tapi apa yang terjadi? Maksudnya baik, tapi baru 3 bulan sudah mulai kabur lagi. Iya. Nah kalau sudah seperti ini, mau kemana saya tanya? Apakah bisa dioperasi lagi? Punya uang segunung pun nggak akan bisa dioperasi lagi. Jadi bukan cuma masalah biaya, ya. Jadi operasi ini bukan hanya masalah biaya, tapi masalah efek samping yang akan ditimbulkan di kemudian hari. Iya. Iya. Ya. Makanya operasi katarak itu biasa dilakukan umur 60 tahun ke atas. Karena dalam berapa tahun kemudian, termasuk sampai 10 tahun kemudian, itu nanti sudah mulai nggak kelihatan lagi, alias buta permanen. Kalau sudah operasi. Ya. Apalagi yang operasinya gagal, seperti Iya. neneknya Fandi, Iya. ya. Itu Bu sebenarnya Endang itu yang di sini, begitu operasinya berhasil, tapi muntah, itu akhirnya buta. pilihan sebenarnya pilihan Nah, sangat fatal kemarin itu. Soalnya nggak kelihatan sama sekali. Iya, iya. padahal baru 2 bulan. Andai kata belum diapa-apain, ketemu Mas Lim sekarang, ya Iya. bisa sembuh kayak yang satu. Gampang, nanti kita buktikan sama-sama. Ini belum saya obatin ya. Iya. 30 menit saya garansi langsung ada perubahan lebih baik. Jadi pas gak bayar, pas gak oleh bayar, langsung waras, sopo gak gelem. Ya, siapa yang nggak mau? Iya. Nggak boleh bayar, langsung ada perubahannya lebih baik ya. Nah nanti tinggal pasien, terserah pasien mau rutin apa tidak ya. Kalau nggak rutin ya terserah pasien, nggak ada hubungannya sama saya. Kalau mau rutin ya lebih baik ya. Nah, oke, termasuk glukomanya Bapak. Oke, kalau mau sembuh langsung aja diminum sacukinya separuh dulu ya. Nah diminum Pak. Nah Ibu juga Sama saja. sama aja saya itu juga ya, minum semua yang diminum langsung. Ini sudah dicampur susunya sudah. Diminum separuh ya. Paruh Ya, dulu. separuh dulu. Nah ini mumpung kesempatan orangnya nggak terlalu banyak ya, pas musim hujan juga bagus ya, jadi bisa lebih ini lebih ngobrolnya ini tutup aja. Ibu geser aja. Tadi ngobrolnya itu lebih istilahnya lebih enak penjelasan mengenai apa itu glukoma, apa itu katarak, bagaimana cara penyembuhannya ya, apakah bisa sembuh, apakah tidak ya. Kalau jalur medis sudah nggak ada harapan lagi ya. Jangankan bapak atau ibu yang glukoma sama katarak, Tian ini ROP, retina of prematur, bayi ini dimana sejak lahir sudah nggak lihat. Jadi betul ya. Dan dengan upaya medis ya. Iya. Ya, Iya. malah tambah buta. Iya. Ya, oke, kita center dulu perkembangannya. Jadi biar ini ya semakin banyak diberitakan Nabi Rafa, semakin banyak sembuhnya. Mau ibunya bersedia diberitakan? Iya. Bersedia ibunya? Bersedia sangat. Enggak, bapaknya nggak ditanya ini ya. Ya, oke kita lihat bola matanya dulu. Jadi ini sebelum diobatin biar tahu bahwa ini. Ya. Nah, di bola matanya putihnya itu membesar banget. Ya, boleh. Sudah Nah, mulai kayak gini. kelihatan gitu ya? Oh, Nah, oh, cahaya. ada putih kayak gini lihat. Ketahuan dia. Ini kesalahan dari pihak dokternya sendiri ya. Jadi ibu waktu itu berobatkan Tian itu di mana bu? Di ini waktu itu kan disuruh screening, ya udah screening terus Habis screening kan nggak ada masalah, nggak ganggu matanya.
Terus pas ya pas tahu ROP-nya tuh waktu screening. terus setelah screening Setelah screening kan tahu nih ROP. ha, Terus pengobatan apa yang dilakukan malah tambah parah, tambah nggak kelihatan gini? disuruh datang terus buat dilihat perkembangan matanya tuh gimana sebenarnya. Datang diapain? Masa cuma datang Ditetesin buat Ditetesin. ngelebarin apa itu. untuk melebarin pupilnya itu? Ya, Tiap kali datang tiap ditetes. kali datang tiap 15 menit ditetesin. Jadi datang tuh berapa kali ditetes? Sehari nih datang itu bisa sampai 3-4 kali tetes buat ngelebarin pupilnya. 4 kali tiap kali datang. Iya kan tiap 15 menit. Sedangkan itu kan kalau nunggu antriannya dia kan lama gitu kan Master. Jadi Tapi buatan berkembang. Karena pulau konsumsi. Satu-satu kok ngomong. jadi ditetes sambil nunggu antriannya dia, nanti udah 15 menit tetes lagi, 15 menit tetes lagi sampai gitu, sampai antriannya dia pas baru udah nggak tetes lagi. Terus ini akibatnya. Iya. Jadi seperti itu. Ha-ha. Padahal cuma ditetes pas di rumah sakit aja. Iya, Di rumah enggak? enggak. Di rumah itu Berarti sering banget kontrol ini Iya. nih. hampir Seminggu berapa kali? seminggu itu bisa 3 kali, 4 kali. 3 kali 4 kali. Oh. Ya apa karena katanya diobatkan di dokter Itu tetangganya itu sebulan sebelum kesini Master. Nah, Itu kan karena kemarin tuh sempat katanya buat tumbuh kembangnya dia kan mau tahu gimana sih nanti. dokternya itu masih dokter bisa- mata apa dokter tumbuh kembang anak? dokter mata. Dokter Kan mata. maksudnya kan kalau misalnya ada satu organ tubuh yang nggak bisa digunakan kan pasti semuanya kan terganggu kan. Hmm. Ya udah akhirnya dilihat lagi gimana ya. Ya di sana ditetes lagi. Iya. Nah yang itu yang baru. Pertanyaannya yang rusak ini bola matanya sampai putih seperti itu di rumah sakit apa dokternya itu? Di rumah sakit awalnya. Rumah sakit? Dari rumah sakit sama ya yang terakhir itu kan dikasih obat tetes itu yang disuruh ditetesin di rumah itu loh Master. Oh. Berarti di rumah sakit ini kondisinya udah putihnya membesar gitu. Ha, Nah, yang kalau waktu sekarang screening. masih terlihat masih agak kecil, dulunya penuh putih semua. Ya. Dan saya kira ini dulu penyakit ROP terparah yang pernah saya tanganin. Karena anak ini ditetes nggak terasa apa-apa. Jadi cuma mulet-mulet aja. Kalau nanti rasakan sendiri ditetes peri, ya bu ya peri ya. Peri ya. Lebay sampai. Perinya sampai lebay. Nanti lihat ya, ibu ini paling lebay nanti. Ya. Karena saya udah biasa kok. Anu, aduh peri, lebay berarti. Berarti yang sembuh. Ya penting sembuh. Tak teriuk gara-gara loro. Ya, oke. Berarti pertanyaannya diobatin di rumah sakit apakah lebih baik atau tambah parah? Parah ya. Kamu gak ikut diobati kok. Ikut. Oh ya, kamu juga tambah parah ya. Ya. Nanti giliranmu ini Tian dulu ya. Oke, saya obatin langsung. Iya, ayo diobatin ya. Spray dulu. Satunya. Ayo, bentar. Ayo. Ayo. Gak nangis itu. Apa bilang nggak nangis? Spray gak nangis, sih gue tak spray juga gak nangis. Ya, hari-hari di atas, aduh. Coba enggak pingin terus lagi. Gak menengah Mas. Menengah. Ayo, di atas ya. Ayo spray dulu semua. Kalau ini Bu RT ya? Iya. Apa nih? Bu RT Komplek AL Gunung Sari. Oh, Gunung Sari. Ya, ini Komplek AL semua ini. Oh. Bu RT-nya sampai ikut. Yang satu si mudik. Oke, udah semua ya? Ibu sudah? Oke, nangak semua yang atas ya. Ayo siapa sih? Ibu Isya, pinter lagi. Ayo, ayo, nangak. Duh. Biarin dulu. Nanti pegang dulu. Biarin. Iya. Nanti sapinya. Ayo. Ya. Dah. Dah, ya, satunya. Satu lagi. Nah, dulu. Nah, ini sudah mulai. Oke, sudah. Terima
Ya. Ya. Dulu tiang ini kita nggak terasa apa-apa, cuma mulet-mulet gitu ya. Itu sarafnya udah banyak yang rusak. Ya, sekarang dia mulai reaksi, berarti mulai bagus. Jadi ibaratnya kabel itu mulai nyambung ya. Dipanggil si Daya. Ya sekarang usia berapa Dian? 1,5. 1,5 ya. Ya, pertumbuhannya juga normal, tidak kalah sama anak yang lahirnya normal ya. Soalnya biasanya anak yang lain pernah lihat status saya yang anak Cilacap yang kesini naik motor, Iya, yang kemarin itu ya. ya. Yang Hah? 4 tahun itu. Iya, 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun itu. Lima Ya. tahun. Kecil karena Rematik juga ini. ya, nah, Iya. sudah 4 tahun. Yang motor Mbak kemarin Jogja Surabaya. Cilacap, Cilacap, Surabaya. Cilacap Surabaya. Jadi dari Cilacap ke Jogja, terus Jogja ke Surabaya. Sehari semalam. Bela ini. Padahal saya udah bilang tak suruh naik kereta loh. Katanya apa? Menghemat katanya. Saking ketinggian sembuh mas. Tapi langsung kan terbukti anak itu kan bisa diajak bicara kan. Iya. Kedeleng katanya. Iya bahasanya. Kebelangan Melihat, heran. melihat kan kedeleng gitu ya. Kebelangan itu Kemarin heran. ngapak-ngapak. Bahasanya apa? Apa itu? Ya, bahasa Cilacap. Ini digedei bapak mana langsung ditunjuk kemarin. Ya, karena 4 tahun nggak lihat apa-apa ya. Terbukti Oh, ROP baik. bisa disembuhkan. Tapi banyak juga yang kemarin mamanya Akila itu share di Facebook tumbuh kembang itu anak nggak gabung sana nggak ikut. Enggak. Itu banyak yang nggak percaya. Mereka lebih percaya ke medis, Iya. ke profesor siapa. Ya sudah. Saya bilang yang penting cari jalan kesembuhan sendiri-sendiri. Ya. Kalau ibaratnya nanti sudah mentok, Baru nyari baru. ya. Biasa gitu. Oke, tadi kita fokus ke Tian. Sekarang kita fokus ke Duti, ya. Duti ini glukoma itu sudah berapa lama, Duti? 2 tahun, setahun setengah deh. Tahun setengah. Awalnya dari sakit apa? TB tulang. TB tulang. Terus boleh cerita aja nggak apa? Sambil TB tulang terus dibawa ke dokter itu polisaraf. Terus habis itu sampai di CT scan, di MRI, terus di ronsen juga kalau nggak salah. Itu waktu di CT scan itu katanya di otak itu ada kayak benjolan kecil gitu. terus Terus habis itu sama obatnya sama dokternya tiap hari itu disuntik selama 6 bulan sama minum obat nggak boleh putus. Belum 6 bulan itu baru keluar dari rumah sakit, sebulan atau 2 bulan gitu. Itu tiba-tiba bangun pagi-pagi bangun itu matanya udah kabur. Tapi nggak langsung gelap gitu. Dibawa ke spesialis mata di RSAL itu cuman di senter-senter aja, malah sekeluarga disuruh imunisasi. Terus habis itu dibawa imunisasi. iya Imunisasi TB tulang. iya nggak tahu juga kok di Vaksin apa tuh? sekeluarga disuruh Periksa juga. Terus terus habis itu dibawa ke temennya mama yang spesialis retina itu dicek katanya nggak apa-apa. nggak apa-apa. Terus kondisinya waktu itu gimana kok dibilang nggak apa-apa? Ya. Melihatnya gimana? Lihatnya udah gelap. Udah gelap dibilang nggak apa-apa. Heeh. Matanya nggak apa-apa. Nah terus Nanti kok gatalnya sakit ya. Ya pengen protes tapi ya udahlah. ingin protes ya? Oh nggak kelihatan gini kok dibilang nggak apa-apa Iya. gimana gitu loh. Terus diem aja. Padahal spesialis retina ya. Iya. Oke. Cuman dikasih vitamin itu apa? Berifit. Singkat cerita, temennya Duti ini namanya Citra ya. Iya. Nah itu juga buta total.
di center juga nggak tembus. Nah, jadi kita itu datang ke sini, saya center ya kelihatan apa-apa. Ya. Hanya 10 menit bisa jalan ke kamar mandi sendiri, lampunya kok nyala. Ya. Setelah itu berobat 4 kali sudah bagus. Berobat kelima, terakhir kelima kali sama pacarnya, setelah itu nggak berobat lagi. Nah, dari situ ngasih tahu Tuti. Ya. Padahal belum sembuh 100%, masih menurut dia 90%. Akhirnya kok nggak rutin, maksudnya nggak dilanjutkan gitu ya. Padahal udah bisa nyetir motor itu. Nah, sudah nyetir motor, padahal dari buta total sama sekali. Ya. Nah, singkat cerita, lah kok malah berobat ke tempat lain, dipijet-pijet matanya. Tahun kemudian datang lagi, matanya ini kayak varises, kayak ada benjolan. Jadi kayak ban dalam itu ada tembelannya. Iya. Nah, seperti itu. Dan uratnya keluar semua, varises itu parah, ya. Akhirnya buta lagi. Nggak berobat ke sini ya nggak apa-apa, tapi ngapain kok berobat tempat lain malah tambah parah ya, dipijet-pijet mata. Lo glukoma itu apanya yang dipijet? Apanya mau dipijet glukoma itu? Ya, uang itu tidak ada hubungannya sama bola mata, hubungannya dengan saraf. Nah, saraf di dalam tuh gimana mijetnya? Ya, oke. Singkat cerita, dua-duanya sembuh. Ya, datang lagi ke rumah Mas Selim, diobatin, sekarang bisa buka kafe malah. Buka. Nah, tapi karena itu tadi, habis merasa sembuh enak, belum sembuh total, berhenti. Akhirnya terakhir dengar kabar dari Tuti, kalau sore mulai jalan digandeng. Iya Tuti? Sudah tidak ke sini. Aneh toh, lebih mementingkan buka kafe, buka kafe. Kalau nggak kelihatan lagi gimana mau? Ini pengobatan ya. Jadi pengobatan itu harus rutin. Iya. Nah, beda dengan pengiritan. Kalau pengiritan beli baju nggak tunda dulu dah, ya kan? Iya. Namanya ngirit kok ya. Nah, kalau pengobatannya harus tuntas dulu. Setelah tuntas terserah Anda kan mau berhenti apa enggak. Tapi kebanyakan dari pasien merasa enak dikit berhenti. Padahal sesungguhnya ini bukan obat. Ya, ini adalah Satsuki, fungsinya untuk melancarkan peredaran darah dan memperbaiki sel-sel yang rusak, atau lebih tepatnya regenerasi sel. Makanya kita lihat dari beberapa pasien yang cukup lama kayak Tuti, ya, kayak Tian, ya, kita lihat kalau rutin minum Satsuki, apa yang dirasakan? Boleh cerita ibunya? Boleh cerita. Pertumbuhannya seperti anak normal. Jadi nggak kalah dengan anak yang lahirnya normal. Padahal lahirnya prematur itu sebagian besar atau kebanyakan atau bisa dibilang semua itu pertumbuhannya lebih lambat dibanding anak yang lahirnya normal. Sudah jalan berarti Mbak. Ya. Oh, masih itu. Ya. Sudah mau jalan. Ada anak usia 4 tahun belum bisa jalan karena lahirnya prematur. Ya. Ada juga kemarin itu ya itu tadi karena satu kemungkinan karena dia nggak lihat jadi nggak berani. Kedua memang belum kuat kaki-kakinya. Iya, bisa jadi. Ya. Makanya belum bisa jalan. Ngomong pun terlambat. Ya. Jadi bicaranya pun terlambat. Jadi dengan dibantu minum Satsuki nggak cuma untuk mata aja tapi semuanya diperbaiki. Iya. Untuk Ya. rasa. Termasuk bangun paginya seger, BAB lancar, nggak gampang capek, nggak gampang sakit dan sebagainya. Kalau mau tahu kesaksiannya Pak Subandi, satu kelurahan 26 orang kena COVID. Cuman dia sama Pak Lurahnya aja yang nggak kena. Lurahnya bingung ya, Pak Bandi ini orang yang paling ringkih, tapi kok Nggak kena. nggak kena. Seminggu kemudian lurahnya kena, Pak Bandi tetap nggak kena. Sampai hari ini, tuh aneh kan? Apa nih yang Satpol PP? Satpol PP. Ya, cerita sendiri ada di YouTube Mas Selim sebelumnya. Ya. Jadi Satsuki ini bukan obat COVID, bukan obat Minum. apa segala macam, bukan ya. Jadi dia fungsinya untuk meregenerasi sel, memperbaiki sel rusak jadi baru, otomatis
segala yang rusak dijadikan baru jadi bagus. Ya. Termasuk sering minum, dalamannya baru, tampak luarnya jauh lebih muda, ini bonus. Enggak fokus perawatan ya, tapi karena dalamannya baru, otomatis tampak luarnya ini bonus sebetulnya. Perawatan muka itu mas, kan dalam enggak. Ya, kalau orang perawatan muka ya, Dalamnya minum. nah biasanya orang kalau perawatan ya di klinik-klinik kecantikan itu kan cuma muka casingnya aja, tapi dalamannya keropos juga buat apa gitu loh. Ya kalau ini kan dalamannya baru, otomatis tampak luarnya dapat bonus, kelihatan lebih cerah. Tahu yang bapak usia 72 tahun yang duduk situ waktu itu diajak anaknya, rambutnya udah putih semua, ya. Nah itu sekarang baru dapat cuman 1 minggu sudah seger mukanya, beda banget. Ya, dia boleh buka mata semua. Ya, ibunya. Kalau masih ini ada airnya perih, dihabisin dulu ya semuanya. Ya, ya. Logikanya sudah bisa melihat, cuman belum bisa diajak bicara. Kasih mainan aja dia tangkap kok. Iya, ditanya. Betul nggak? Nah iya. Kalau kasih mainan kalau nggak lihat ya diem aja. Ya, iya. Lo kayak gini lo, kopi lo ngerti. Halo. Ya. Karena sudah hitungannya sudah lumayan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya. Sudah 9 bulan ini. Ya. Sudah 9 bulan. Sudah bagus. Ya. 9 bulan barusan ya. Apa waktu itu nggak ketemu Mas Li? Mau ketemu ya. Ini jalannya Tuhan, bisa dipertemukan Iya. ya. Karena kasus-kasus seperti ini mau berobat sampai luar negeri pun tambah parah ya. Pernah tahu saya ngobatin anak ROP usia 30 tahun? Ada yang tahu nggak? Tidak. Bapak yang nggak tahu, bapak baru di sini. Belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu ya? Yang autis itu ya? Iya. Dia. Ya batin sudah sampai Jepang sama Belgia. Ini tambah autis. Ya Christine tahu ya? Kok tahu? Pas barengan. Bareng sih. Oh iya. Nah, untung nggak nyampe nyoba sampai iya, ngomong makan sampai 4 kali. Makan. Ya. Saking nggak teganya saya sudah nggak usah. Nggak tega saya. Ya. Oke. Sudah ini baru 10 menit. Ibu, buka mata. Dites lagi ngeliat bapak seperti apa. Yang ini ya. Sekarang agak kelihatan hidungnya. Tadinya burik-burik gitu. Burak belereng ya. Jadi buka Dua. Emang kata Dua ya. Kata gitu, Ya dua ya. Kelihatan. bisa. Tapi ini besok operasi ganjel-ganjel ya. Nih, ya lensanya itu buat lensa buatan ya. Oh, Jadi gini, saya tegaskan sebelum orang-orang yang operasi katarak supaya nyadar bahwa yang dari Tuhan diganti bikinan manusia. Memang langkah medis seluruh dunia hanya bisa seperti itu. Ya. Iya. Jadi kalau ibu sudah terlanjur sudah jangan disesali, jangan dipikiri. Yang penting bisa sembuh. Ya, Ya, amin. ya seperti itu. kalau yang kanan itu disuruh ngurus Kembali lagi. BPJS, suruh operasi, saya nggak mau dipaksa ini terus nggak mau saya. Dipaksa Bapak, operasi. ya. Bukan begitu. Maksud saya Dokternya kan bilang. habis operasi itu 1 bulan kemudian harus kontrol gitu, bukan untuk operasi. Enggak, dokternya kan bilang, Bu, yang kanan Mulai Mulai katarak. ya. Ya. Ngurus aja BPJS, nanti bisa dioperasi di sini. Saya nggak mau. Nggak maunya kenapa? Nggak tahu apa rasanya kok nggak set gitu loh. Apa gara-gara satunya habis dioperasi cuman hitungan 3 bulan udah kabur Iya, lagi. iya, saya merasa tapi nggak bilang sama suami. Cuma ini. Tapi suaminya nggak tahu, pengen yang terbaik buat ibu Iya, dioperasi. Iya. Andai kata dioperasi,
Nyeselnya Nanti saya ngene, nanti saya buta, dua-duanya gimana? satunya udah mulai kabur-kabur. Bapaknya kata terus. Bapaknya glukoma. Pak, coba dites ya. Apa? Nah, Yang kanan ditutup, yang normal. ya, yang tadi loh katanya sudut pandang depan tak kelihatan, samping malah kelihatan. Saya berdiri sini kelihatan nggak? Ya, sekarang agak kelihatan. Tuh. Jangan ada dek. Aku kan ngomong delok. Jelas. Master. Tadi kan orang di depannya tidak kelihatan, bisanya Iya. ngelihatnya samping, betul? Iya. Sekarang saya di depan sudah kelihatan, Ya walaupun remah. baru 10 menit. Walaupun remah. Belum. Bener ya Pak. Tadi kan nggak kelihatan itu apa kotak itu tadi kan kotak najar kan nggak Nah ini, kelihatan. ini. Nggak kelihatan. Tadi nggak kelihatan, Mbak. Sekarang tetap nggak kelihatan. Tapi master di sini kelihatan. Oh, kalau orang kelihatan, kotaknya masih belum. Belum ya. Ya, ini tadi saya berdiri sini tidak kelihatan. Oh telat sih datangnya. Iya. Ya makanya nggak tahu teh. Nanti lihat YouTube-nya ya. Sekaligus komen di YouTube. Ini saya Bu RT Gunung Sari. Ya. Katarak juga kan? Enggak. Apa? Minus. Oh. Plus. Terus gimana setelah berobat ke Mas Lim? Emangnya sekarang makanya ini loh, apa? Jadi panutan saya ini loh. Kemarin dari E sampai T. Sampai Itu T? bisa bisa baca. Mana T ini? ya. Sekarang sampai bawah itu mulai. Ini mulai Nah, kebaca. Iya. C T M. Oh iya bener ya. Oh Pak ini aku bisa moco saat ini. Mantap. Mantap. Ya, jadi gampang kalau cuma mata minus, mata plus Iya. lah gampang, silinter gampang ya. Nah, Uang yang glukoma aja bisa, yang katarak terus bisa, saya iya kata yang ROP bisa, ya. Ini saya glukoma kalau nggak glukoma pakai yang mata kacamata plus. tuh kayak bingung nih cari kacamata ini ya. Habis gini nggak pakai Iya. kacamata. Insya Allah. Ya. Dan Ya. Mudah-mudahan. Ya. Kalau katarak kasih kacamata setebel apapun nggak mungkin kelihatan bu, percuma. Ya, karena itu selaput yang menghalangi. Ya. Oke, ini baru 10 menit. Mau lebih terang lagi? ya. Diminum dulu satunya. Diminum lagi separuh, sisakan separuh ya. Jadi gini, kalau ada pertanyaan Mas Lim ngobatin pakai minum Satsuki, spray Mas Lim sama tetes. Kalau saya tadi pagi ada yang WA saya. Kalau ini kena retina. Kalau saya pakai spraynya aja bagaimana? Pakai spraynya. Nggak minum. Ya, tanpa minum, tanpa tetes. Mau jawab gimana saya? Ya, mau dijawab ya salah, gak dijawab tambah salah. Ya tak jawab aja lah. Kurang efektif. Ya. Kan maunya kan langsung ada perubahan. Maunya kan langsung kayak Bapak ini 10 menit tadinya saya berdiri depannya nggak kelihatan, sekarang langsung kelihatan. Nah kalau cuma spray aja, kira-kira tadi habis saya spray kelihatan nggak? Waduh. Ya. Nah, kalau tetes saja bagaimana? Sama aja. Kemarin ada yang di komplek AL yang daerah ini Kenjeran. Itu habis 1 botol cuma tetes saja ya, hasilnya kurang maksimal. Kan saya udah bilang harus dibarengi minum dari dalam Satsukinya ya, sama spray. Itu kan tiap hari, tetesnya nggak tiap hari. Tetesnya di sini. Ya. Oke, nengok lagi. Di sini. Nengok lagi nanti. Nengok. Iya. Oke, Mar. Ya, nggak usah nengok ya. Ayo, ibu lagi. Tunjukkan gaya lebaynya. Tahu kayak gini, kayak gini gaya lebaynya. Master yang kiri itu Polri. Iya. Justru yang beriti yang bagus, kalau nggak beriti yang rusak. Nah, ya. Nggak usah nunggu itu. Iya. Ya. Belum. Ya, kita buka mata ya. Ayo. Ya. Buka mata ya, Dian. Nah, ya. Ayo. Belum. Ya. Belum. Ayo. Mau diobati kok ya. Kurang. Ayo, kurang ya. Ayo, kurang ya. Kenapa ini? Kepalanya miring-miring nih. Ayo.
aman. Oke, Ya, wes, good ya. maaf ya. Bentar. Oke. Ibu mau lebih terang lagi? Iya. Iya, enggak ya, kita bahas. Ya. Kalau ada yang bilang, siapa bilang katarak bisa sembuh tanpa operasi? Master ini yang bilang. Siapa bilang glaukoma bisa sembuh tanpa operasi? Dioperasi pun nggak bisa sembuh. Ya, Bagus itu sih. Ya. Bagus. ya. Master ini yang bilang semua tanpa nggak usah operasi disentuh aja enggak. Ya. Siapa bilang mata minus bisa sembuh tanpa lasik? Saya yang bilang. Ya. Mau taruhan, ayo. Ya. Mobil ijol anu, ijol rumah, motor ijol mobil, ya, 30 menit. Kalau sampai 30 menit nggak ada perubahan, kesini mbak motor, mobil saya bawa. Sampai ada perubahan, motornya tinggal. Kayak iso nyopir mobil. Mau taruhan nggak mas? Saya tak kasih rumah aja, motor tukar rumah. Rumah dia bawa. Sertifikat. Lah buktinya anaknya sembuh ya, kehilangan motornya ya. Ibu sendiri juga sembuh ya, sampai ngajak Bu RT loh. Kalau nggak sembuh kan Bu RT nggak mungkin dicek ya Bu ya, Iya, ngisin-ngisinnya Bu ya. Iya. Nah Bu RT sembuh kan artinya cerita kemana-mana ke warganya ya. Cerita ya. Iya. Sudah. Ya bener arisan Bu RT. Iya. Arisan RT. Gak suwi kebek om aku ini. Cerita nih. Ya? Oke, tak cerita. Cerita nih ya. Iya. Saya sendiri ngalami, mata saya yang tadinya ngelihat tulisan itu cuma bisa baris ke berapa, sekarang bisa sampai bawah ya. Nah, dan lebih hebatnya lagi, langsung sembuh nggak boleh bayar. Iya. Kebek om aku. Ya. Tapi nggak semua orang percaya Bu. Iya betul. Ya, Iya. justru itu. Seperti saya. Emang harus dari Sudah mulut. lagi. Tuh, justru itu kalau yang nggak percaya itu ya udah. Saya ini logika ya. Sudah nggak boleh bayar, nggak percaya. Terus buat apa ke sini ya? Iya. Betul nggak? Ngebeki tempat ini ya. Ini saking hujan. Nggak hujan sampai luar itu. Ya. Iya hujan terus itu. Kan orang itu kadang gini ya. Bapak ini aja tadi saya belum siap, masih nyapu-nyapu depan aja sudah nyampe depan. Betul ya Pak ya? Iya. Iya. Terus saya suruh jam 9. Kenapa? Iya. Nah, masa saya nyapu-nyapu bapaknya datang gitu. Ya. Jadi mau datang jam berapapun tetap masuknya barengan jam 9. Jadi nggak ada ngantri, semua dilayani bareng ya Pak ya. Iya, iya. Dan termasuk yang terlambat pun ya. Saya hanya takut Takut apa? telat. Sampai Mbak enggak bawa Harusnya jas sendi, Pak. hujan. Sedati. Oh, seperti rambut. Oh, Bapak yang komen di YouTube saya ya Pak? Iya. Nanti komen lagi Pak ya. Siap. Ini saya masukkan YouTube. Karena kalau pasiennya sendiri yang komen itu lebih afdol daripada orang yang belum pernah berobat. Tadi Bapak- yang Bapak Budi tadi ini yang namanya. 5 jam, yang 5 jam tadi. Nah, nanti komen ya. Tadi sudah saya komeni bahwa saya mau berangkat. Mudah-mudahan ada Apa juga. yang Bapak alami ceritakan, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Siap. Ya, karena apa? Itu tadi. Kalau kebaikan ini diteruskan, Iya. kesembuhannya semakin cepat. Tuti ini sudah bawa siapa aja Bu Nasib, Kemungkinan ya. kalau saya sembuh, saya ini punya warung. Mungkin kalau ada orang ada kelihatan begini-begini, mungkin saya bisa nyampaikan kepada ya. Saya warung saya ada di Sedati sana, ada di tambak-tambak. Nah, Tuti begitu sembuh, ceritanya ke Bu Nasib. Itu yang kena retina, ablasi retina. Iya nggak kelihatan belas Bu. Total nggak lihat sama sekali. Sekarang bisa Nangis tuh. masak walaupun cuma telur. Sajadah yang awalnya kebalik, sekarang tahu. Iya. Ya. Belanja di depan sok. Nah, Jalan sendiri sok. terus habis itu ada lagi siapa? Bu Wiwi kena kanker payudara stadium 3B. Tiduran sok itu. Ya. Sekarang sih sok jalan. Tutup dinding. Nah, awalnya ngomong aja pelo ngiler, ay. Ngiler aja. Ya. Sekarang lo nggak ngiler. Sekarang Kalau ngomong ngiler itu.
Untuk ngomong kan nemen, ini master ya. Anu sampai ngomongnya dianduk. jelas ya. Di anduk ditempel master itu sampai anu. Ya. Anduk ditempel. Tidak ada. Mata juga nggak kelihatan sekarang malu dewi. Dulu itu diantarkan suaminya, anaknya masuk ke dalam keran, ditinggal di depan jalan sendiri dia masuk. Ya. Ya. Turun mobil dewe. Nah itu kalau nggak dikasih tahu duty ya nggak mungkin sembuh. Kanker payudara stadium 3B. Itu semalam mati dulu. Alamat ya bablas. Ya. Kan banyak kanker payudara itu meninggal gitu. Pas benar, adik saya kandung juga. Dan dia tanpa operasi loh ya, tanpa kemul, tanpa minum obat loh. Nggak boleh, nggak Ya. boleh operasi. Hanya minum Satsuki sama spraynya Master 5 aja loh. Sekarang tinggal stadium 1. Bagaimana pertanyaan saya kalau orang itu sudah pernah operasi? Apa perlu diberitahu? Operasi apa? Ya payudara. Toh. Oh, ya tetap diupayakan penyembuhannya loh. Iya, maksudnya apa masih bisa ke sini? Loh, kalau kanker payudara ya tidak perlu ke sini loh Pak. Oh gitu. Masa payudaranya mau dilihatkan orang-orang? Ya nggak perlu, lakukan sendiri di rumah. Oh gitu. Ya, termasuk Bu Wiwi pun saya nggak ngobatin kankernya, saya ngobatin matanya yang buta ini gara-gara kena radioterapi. Oh. Nah, kalau di rumah dia spray sendiri sama minum Satsuki ditambahkan spraynya Master 5. Ya, jadi nggak fokus ke ngobatin kanker payudaranya, tapi ngobatin matanya yang buta gara-gara radioterapi itu. Nah, Kira semuanya bagus. semuanya jadi bagus. Kan tiap hari minum Satsuki minimal 2 botol. Oh, Ya. Terus kankernya di spray-spray itu kering. Ya. Ini benar-benar kanker kering, bukan kantong kering ya. Ya, Terus ya. kita masih kurus tapi besok masak, kita jalan belanja. Wah, nanti ini Pak teko Banyuwangi, teko Jakarta, teko Jogja, kan? Ya. Kondisi seperti itu loh Pak, bisa jalan-jalan kemana-mana. Dulu ada mobil tidur tok, sekarang harus duduk dulu. Ya. Nggak bisa Jadi duduk. perlu saya tegaskan, ya. Mas Lim ini bukan yang paling hebat, tapi tahu caranya. Kalau tahu caranya itu semuanya gampang, ya. Ya. Dan perlu ditegaskan medianya ini dipastikan untuk spray dan tetes Master Lim, ya, spray dan tetes Master Lim seperti ini. Itu dipastikan nggak mungkin dapat kalau bukan pasien Master Lim. Caranya untuk jadi pasien Mas Lim bagaimana? Hubungi Mas Lim sendiri, jangan pakai perantara. Ya. Dan saya biasanya minta itu kondisi fisik pasien, foto bola mata, atau video call atau di center dikirim ke WA saya, atau rekam medis dari rumah sakit untuk menyatakan bahwa ini benar-benar pasien yang bersangkutan dan medianya dipakai sendiri. Karena di sini tertulis jelas, ya, hanya untuk kalangan sendiri pasien Master Lim. Nah, ini pun juga sama, ya. Yang di sini yang merah tulisannya, ya. Ya, hanya untuk pasien Master Lim. Jadi kalau sampai ada di luaran yang saya punya spraynya Master Lim mau tak jual, saya punya tetesnya Master Lim mau tak jual, bohong, ya, itu bohong. Jadi tetes Master Lim ini mau dibeli sampai 400 juta pun satu botol saya nggak akan kasih. Ya, kalau bukan pasien. Kalau dipakai sendiri nggak usah 400 juta lah. Yang normal saja. Ya. Siap. Tuti sudah punya. Ya. Tapi sih kesini. Nah, tetap boleh ke sini. Ya, bukan berarti kalau udah punya nggak boleh ke sini, salah. Ya. Sih kesini. Justru di saat dia, karenanya ibu ini banyak kesibukan ya. Nah, mau ke sini ada halangan, ada tamu, ada apa, ya itu bisa tetes sendiri di rumah daripada pengobatannya terputus. Iya. Kayak Pak Halim, Rebo dia tetes sendiri di rumah, minggunya ke sini. Ya, ini seperti itu. Pak Halim itu walaupun sudah sembuh dari glukoma, itu masih rutin. Itu yang benar, lebih baik mencegah daripada mengobati lagi. Tapi kebanyakan orang sudah enak dikit berhenti. Iya. Nanti kalau kambuh lagi, baru nyari lagi. Iya kalau Mas Lim masih ngobatin orang. Tahu kapan rencana Mas Lim mau pensiun? 2 atau 3 tahun. Ya, 2 atau 3 tahun lagi dipastikan Mas Lim sudah pensiun dari dunia pengobatan. Sembuh. Jadi sudah dipastikan jangan pernah cari Mas Lim lagi. Karena apa? Dipastikan sudah tidak ngobatin lagi. Ya, siapapun itu tanpa terkecuali. Insya Allah.
Begitu targetnya selesai 250.000 orang diobatin, selesai tugas Mas Lim untuk ngobatin orang, visi misinya dari Tuhan selesai, Mas Lim menikmati sisa hidup Mas Lim. Ya. Rencana mau dihabiskan di Bali dan Australia. Ya, makanya ini persiapan. Nah, sebentar lagi Mas Lim akan ke Bali dan akan ke Australia. Nah, di Bali juga nanti akan diadakan pengobatannya di sana gantian, nggak cuma Surabaya aja. Nah, sementara kan baru Surabaya. Oke, boleh buka mata? Oke. Ini menit ke 20 atau tetesan ke-2 ya. Kalau masih perih tutup lagi, dilap dulu baru buka mata ya. Sambil sasutinya dihabiskan. Teruskan dulu. Diminum habis Pak sasutinya? Ya. Oke. Jangan ke toilet. Duduk di sini semua. Habis dari sini. Ya. Awalnya kan di luar semua kan dimasukkan dalam semua kan dibentengin biar tidak ganggu pasien. Oke, sudah habis semua. Kita tes lagi. Wah, ibunya ngetes duluan. Oke Pak, posisi yang sama. Saya berdiri di sini. Yang tadinya tidak kelihatan sama sekali, sekarang gimana? Ya. Mulai kelihatan. Apanya yang kelihatan Pak? Ya, tubuh Semua? mulai dari rambut sampai ini. Oh, kelihatan. Bawah enggak kelihatan. Oh, masih belum. Belum. Sini, Ini dari sini. oh, dengkul. Ini. Ya, iya. Oke. Bayang-bayang. Berarti dalam 10 menit, 20 menit sudut pandang mulai melebar. Iya. Betul ya? Iya. Tinggal bawah dok Pak. Oke, atas Pak, Pelafon. Kelihatan. Pelafon kelihatan? Enggak, Belum? belum. Belum ya? Nah, oke. Selanjutnya saya berdiri nggak kelihatan, saya nggak kelihatan. Iya, seperti itu. Nah, yang situ pasti kelihatan sudah kan? Iya, iya. Lihatnya nanti awalnya cuma samping. Oke, Iya. ini kelihatan nggak sudah? Belum otak. Batasnya belum? Otaknya belum. Belum. Oke. Oke. Yang tangan saya di sini, kelihatan? Belum. Belum, cuman di sini pas Iya, posisi ini kelihatan tangan. biasa. Oke, berarti sudah melebar kurang lebih Tadi nggak setengah kelihatan meter. Pak. Enggak, tadi dari sini. Dari kursi tadi. Berarti setengah meter ya, kurang lebih Iya, ya. berarti gitu lah. Mm-mm. Ibu, dites dulu, melihatnya tadi seperti Yang apa? ini, yang ini. Ya, dua-duanya boleh. Sekarang lihat bapak seperti apa? Ya, dua-duanya ya jelas. Jelas sekarang. Iya. Tadinya dua-duanya Tapi aja kabur. ini perih sekali. Perih. Yang ini enggak. Oh iya. Nah. Oke, coba lihat. Tetap satu. Tadi yang kataraknya itu tebal Iya. katanya sudah operasi, sekarang gimana? Iya. Sama. Sama kelihatan remang-remang tapi hidungnya kelihatan. Nah, Makanya belum. Maksudnya sama itu sebelum diobatin sama setelah diobatin bagaimana? Iya. Ya lumayan lah ada perubahan. Ada perubahan. Sebelumnya nggak kelihatan. Remang-remang semua. Sebelumnya. Nah, lo kalau ada Belum masnya, diobatnya tadi. kan masnya suruh agak sini biasa tuh ya. langsung gini kelihatan. Oh, kelihatan. Jelas. Jelas. Ya daripada tadi Nah, sekarang agak jelas. pertanyaannya mau dioperasi apa enggak? Ya enggak lah. Langsung. Ya, enggak. Yang ini habis operasi nih ditetesi tadi. Oh perih. Perih ya? Yang kanan enggak. Ya perih cuma enggak seperti yang kiri. Yang ini perih nggak coba tetes? Yang mana? Nah, sekarang. Yang kanan. Iya, tetes lagi yang terakhir Iya. ini. Benar. Poso ini. Perih nggak? Perih. Nah iya. Berarti selaput kataraknya mulai tipis. Ah, Ya, iya. oke. Satunya tetes lagi nggak? Total mereka kali berkebun. Ya, boleh. Operasi ono kebun terus. Ah, ada orang. Yang kiri ini kan dulu ada dikasih dokter sindosetrol, dipakai tanda Buang. buang ya. Oh, iya. Nah, Terus berobat pindah ya pindah lah. Wis dah. Iya iya Pindah kan lah. masih ya utuh nih. Oh dibuang ya Mister. nah sekarang logikanya pakai itu udah berapa lama? Sejak Mulai puasa operasi. itu mulai saya operasi. 3 bulan. Iya. Hasilnya bagaimana? Tambah kelihatan apa tambah buram? Ya
Ya buram, yang ganjal gitu. Nah, terus sekarang diobati matrim cuma 30 menit bagaimana? Ya ada perubahan. 3 bulan sama 30 menit Alhamdulillah, ya. Allah. Belum 30 menit, masih 20 menit tadi ini. Iya. Ya? Saya yakin. Yakin ya? Di sini, iya. Mantap ya. Kalau di rumah sakit saya itu ya ikut trauma. Makanya kalau yakin cerita oh. Iya nanti. Iya. Yang Tuh. telaten. Oke, nangak lagi nangak. Telaten Bu harus sembuh. Iya. Terus pokoknya kepingin kelihatan. Nggih. Simpak ada di sini keluar sama Entar. Bentar, diam aja, Pak. Iya, Sir. tadi Biar juga saya kelihatan. Pak. Ya, jadi gini. Jadi saya jelaskan ya. Kalau di sini itu enak, jadi transparan semua. Iya. Ya. Jadi saya ngomong apa adanya, operasi katarak itu hanya sementara. Tidak ada yang namanya operasi katarak permanen. Ya. Kalau sampai ada ya ketemu sama saya. Termasuk yang operasi kalau berani ketemu sama saya kalau bilang permanen. Ya. Oh, nggak dijamin ini langsung sembuh seterusnya enggak ya? Bu, Habis operasi. saya mau tanya. Mata ibu bikinan siapa? Bikinan Tuhan. Tuhan. Bisa katarak enggak? Ngalami katarak enggak? Merem-merem. Oh, Ngalami katarak kan? Iya. iya. Apalagi bikinan manusia. Iya. Umurnya Kak Dowo. Terbukti cuman 3 bulan sudah mulai kabur lagi, betul nggak? Iya. Nah, iya. Operasi kelihatan terus tak ketok gitu. Ya. Apa meneh gratis-gratisan itu? Ya. Lo iya loh. Mas ya perusahaan sing ngadakno gratis-gratisan gitu kan ya njaluk budgetnya minim toh. Betul nggak? Iya. Lah sing bayar, Bu, bisa bertahan ya kalau kurang lebih 5 tahun ke atas lah masih bisa. Sing bayar, sing punya Jerman, Beda obat. sing rego 20 juta, 25 juta. Lah sing njaluk gratisan ya aja arep sampai setahun. 3 bulan wis kabur gak ibu ini. Ya lah. 3 bulan kabur. Oh iya iya. Oke. Udah semua? Udah. Sama kayak itu loh. Apa kalau nyanyi sepeda motor ya ganti karburator mau sing ori apa sing KW? Loh iya tuh. Iya tuh Pak ya? Iya, iya. Nah sing ori regane sakmene, sing KW regane sakmene. Iya. Nah kalau sepeda motor enak, rusak tuku meneh, ganti meneh. Nah iki moto tukune nandi. Ya itu. Ya? Kono. Ini mata mau beli di mana? Spare partnya gak ada. Itu kena kuburan. Ya. Jadi makanya YouTube Muslim ini mengedukasi masyarakat yang buta akan kesehatan. Ya, nggak cuma buta fisiknya, tapi buta akan kesehatan. Ya. Lah kemarin lihat postingan itu di Jawa Pos, Instagramnya Jawa Pos. Iya. Ya. Operasi katarak di rumah sakit. Oh yang terbawa yang Ya. Masuk berita itu. Masuk Jawa Pos kemarin tanggal 13. Iya, di berita juga. Akhirnya rumah sakitnya dituntut. tuntut bapak ibu. Kenapa? Begitu operasi katarak malah buta. Iya. Tapi saya rasa nggak mungkin menang. Iya. Kenapa? Kamu sudah setuju kok tanda tangan. Iya. Betul, betul. Nah kalau semua rumah sakit operasi gagal tuntut, dokternya gak wani operasi kabeh. Karena rumah sakit Iya, gak mungkin menang. nggak mungkin. Kenapa? Sudah ada hitam di atas putih, apapun tindakan yang terjadi nanti setelah operasi, keluarga setuju Iya, betul. untuk tidak menuntut. Betul ya? Iya, betul. Tahu ini, karena ibu ini perawat, jadi dia tahu. Ya, tahu ya undang-undangnya Kan seperti itu. ada ini surat izinnya Mas. Surat izin ya, persetujuannya. Dan itu dilindungi kan sama negara. Iya. Jadi tidak mungkin menang, untuk kemana pun tidak mungkin. Jadi singkat cerita, waktu saya baca sekilas itu, dianya itu, Oh di klinik. jadi ini tentunya ini orang kaya, Klinik mana Mbak? ya. Ya. Jadi tentunya ini orang kaya, Mana itu? yang dimana dia ngobatkan ibunya ya waktu dia ibunya ya.
dioperasi katarak, akhirnya nggak kelihatan, dibilang masih proses, artinya dibawa ke Singapura. Nah dari pihak Singapura menyatakan bahwa ini sudah rusak akibat operasi. Nah dari situ nggak terima, lapor ke kepolisian. Ya. Itu padahal beritanya itu sudah tahun 2016 ya. Kok sampai sekarang 6 tahun kemudian masih lanjut? Masih lanjut tapi enggak ditindak. Nggak ditindaklanjuti. Ya itu tadi tanda tangan. Percuma. Cuma Ya, gimana itu memang sudah ya menang kalah ya kalah. Kenapa? Karena ya mereka sudah tuju untuk tanda tangan. Itu orang punya uang bisa sewa pengacara tapi masih kalah. Nah ini ya bagaimana orang-orang yang orang rakyat biasa, jangankan nyewa pengacara, untuk makan aja susah. tanda tangannya banyak sekali kalau mau dioperasi. Kemarin tuh Bapak ikut tanda tangan ya, Ya saya juga berobat tapi saya kena glukoma jadi tidak dapat. nggak bisa dioperasi ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Kenapa? Takut untuk dituntut kalau ada Bapak ya. Andai kata operasi gagal bisa dituntut, enak ya. Ya, masalahnya nggak bisa. Dan kalau andai kata operasi gagal bisa tuntut, saya yakin nggak ada dokter yang berani operasi deh. Iya, iya. Loh iya toh? Lo mempertaruhkan profesinya untuk dituntut ganti rugi sekian M, Iya. ya toh? Atau enggak masuk penjara, ya siapa berani operasi? Iya, iya. Ya. Nah kalau ke Mas Rim bagaimana? Wis kalian bayar, waras, makanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pasien itu before and after direkam. Ya, jangan sampai ada orang yang kemarin ada orang kaya ya, duduk di situ, saya tidak mau direkam. Saya bilang tidak ada privilege, tidak ada hak khusus atau eksklusif bagi orang kaya. Kamu datang ke sini harus ikut direkam. Paham? Iya. Kenapa? Supaya tahu before-nya seperti apa, after-nya seperti apa. Ya. Nggak peduli kamu orang kaya, orang nggak punya, perlakuan masing sama, nggak ada beda. Ya, karena di mata Tuhan semuanya sama. Tuhan nggak beda-bedakan. Oh kamu orang kaya mulia di hadapanku, kamu orang nggak punya hina di hadapanku. Bukan. Nggak ada kayak gitu. Kamu nyogok Tuhan tak piro, gak ada apa-apa nih lantainya itu Mas. Ya. Justru orang yang dekat dengan Tuhan itu yang dianggap mulia. Makanya saya bilang di YouTube saya bukan menghina negara dan siapapun. Saya ngomong apa adanya. Siapapun yang manggil saya, mau Gresirit Surabaya, Gresirit manapun seluruh Indonesia, ya, mau pejabat, mau artis manapun, termasuk presiden pun, manggil Mas Rim untuk ngobatin cuman satu orang. Kalau sampai saya datang ke sana, potong leher saya. Paham ya? Iya. Saya ngomong apa adanya, YouTube saya live nih. Ya, termasuk presiden pun yang ngundang Mas Rim, kalau cuma untuk ngobatin satu orang, nih, saya serahkan leher saya, potong. Kalau sampai saya datang. Tapi kalau andai kata 100 orang, 200 orang, bahkan 1000 orang, undang Mas Rim datang ke sana, nggak usah dibayar. Amin. Kenapa? Karena Mas Rim suka nolong. Biar targetnya cepat selesai, biar cepat pensiun. Ya, tegas ya. Ya. Mas Rim bukan orang yang bisa dibayar. Di dunia ini nggak ada orang yang butuh nggak butuh uang. Semua pakai uang. Ya, mau kemana-mana pakai uang, mau makan pun pakai uang. Tapi bukan berarti Mas Rim bisa dibayar. Contoh nih, kemarin ada komisaris utama yang berobat ke Singapura yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain, bukan ngangkat kepala aja nggak bisa. Anaknya datang ke sini, ya, Mas Rim mau diajak ke sana.
Singapura. Tak jawab, ya terus Singapura tidak. Tidak bagi. Ya. Ya tidak memang naik pesawat, nyampe ya. Saya aduan gini Malang ya. Ya lah, lebih cepat nyampe sana dulu kan. Nah, apa yang terjadi kalau saya tolak? Saya di sana cuma melakukan Satsukinya saya tetesin pakai spraynya Mas Lim, ambil tetesan Mas Lim. Lakukan hal yang sama daripada saya bawa aku ke sana. Tentunya kalau saya ke sana kan tiket pasti dibayari ya. Kamu mungkin tuku dewe, betul nggak? Iya. Nah, makan pasti dijamin. Apalagi tempat tinggal, betul nggak? Iya. Pulang pasti disamani kan? Iya. Ya. Loh, iya. Namanya dipanggil. Nah, ini. Tapi yang terjadi saya tolak. Ya iya, kalau secara manusia kesempatan, mumpung ya. Mumpung mau oke ya. 8 bulan berobat ke sana kalau perubahan. Tapi saya tolak. Kenapa? Saya lebih memikirkan Bapak Ibu yang ada di sini, pasien-pasien saya yang di sini loh. Ya, maksudnya bukan cuma untuk satu orang. Saya mikir orang yang di sini ngantri. Ya, kalau saya mau saya tinggal. Ya, egois kan? Lu enggak, sana kan juga nolong orang, tetap egois namanya. Cuman satu orang. Jangan kata hanya dia orang kaya, yang lain juga orang nggak punya, diperlakukan beda. Nggak ada kamu seperti itu. Ya. Karena jadi Bapak Ibu saya tolak. Cukup lakukan hal yang sama, Satsukinya tetesin 10 tetes, masukkan lewat selang. Kan nggak bisa minum karena lainnya di lockdown. Besoknya bisa olahraga walaupun di kursi roda. Tangan digerakin, kakinya digerakin, ya. Sampai seperti itu. Ya. Dokternya datang. Wah, baru pertama lihat seperti ini. Ini karena dokter paru-parunya baru ganti toh. Namanya orang semakin kaya, semakin takut dengan dokter. Mereka nggak berani ngomong, diam aja. Apa yang terjadi Bapak Ibu singkat cerita, ya, sudah mau pulang ke Surabaya, ya, suster yang ngomong dikasih ini, oh nggak boleh ngomong gitu, ya, nggak boleh tuh, suruh ngentikan. Nah namanya mereka 10 bersaudara ya dihentikan, kan nggak ada yang tahu. Mereka 10 bersaudara kaya semua, yang penting tiap bulan transfer sekian untuk biaya obat, biaya rumah sakit, biaya perawatan, biaya dokter dan sebagainya. Ya kan? Kecil. Berapa M kecil, ya kan? Kecil, soge semua 10 orangnya anaknya. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia bilang yang harusnya sudah baik pulang ke Surabaya, ternyata suruh begitu dihentikan kondisinya ngedrop. Dan dokternya bilang kalau lu bawa ke Surabaya hanya bertahan 3 bulan. Kalau di Singapura bisa 3 tahun. Singkat cerita 2 bulan meninggal. Memang dia siapa bisa menentukan 3 tahun? Ya. Oh iya. Saya ngomong apa adanya. Di pemakamannya, saya datang ke sana. Wah itu kayak pesta. Tendanya itu AC 60 meter. Pernah nggak jadi pesta pemakaman semewah itu? Nggak ada. Tenda itu AC. Ada AC-nya 60 meter. Ya. Parkiran itu saya parkir itu jalan 500 meter. Jadi karangan bunga itu kalau diputar itu 1 km lebih. Bayangkan 10 pengusaha sukses anaknya. Belum lagi ibunya, ya kan? Komisaris utama. Ya. Singkat cerita ada salah satu anaknya yang tuli sejak kecil. Tulinya itu telinga sebelah kanan aja. Ya, waktu saya datang ke sana, nah, terus ketemu salah satu pasien saya yang bekas saudaranya, karena dulu orang ini married dengan cekangnya, dengan kakaknya. Nah, terus singkat cerita dia tanya, bisa nih? Saya jawab apa? 20 menit. Tanya lagi, bisa nih? 20 menit. Loh, kalau bisa nanti kamu sudah terkenal. Dijawab sama pasien saya. Sekarang lu sudah terkenal. Oh, nanti lebih terkenal lagi. Tanya lagi, bisa 20 menit saya bilang. Oke. Mau diobati di mana? Ya. Saya ambil Satsuki dulu, saya jalan ke mobil lagi. PP 1 kilo saya jalan kaki. Ya 500 meter. Nih, 1 kilo saya jalan kaki. Bawa 2 botol saya sampai sana. Diajak dari basement naik ke atas, rumahnya orang kaya gitu. Dari basementnya dulu naik ke atas ke ruang tamu. Akhirnya kursi dijejer gini, ya miring ya.
ngadep peti mamanya. Jadi di depan peti mamanya saya obatin. Mau 20 menit suami sambungnya datang. Suami barunya kan sudah pegatan sama yang bekas cecangnya itu kan. Nah, kenapa ini? Oh enggak, ngobatin telinga. Nanti tes saja, habis ini selesai kok. Begitu dites. Telinga yang bagus ditutup, ditanya, dengar. Terbukti dengar kan? Ini namanya kamsya, namanya sesye, namanya terima kasih, matur suwun, thank you, enggak ada. Serius. Saya cuma diantar pulang sama diantar keluar sama suaminya. Terus saya suaminya pun dapat 1 botol Satsuki karena dia ada jantung. Saya kasih 1, jadi 2 botol habis tanpa dibayar. Ya. Nah, sampai detik ini saya tunggu yang namanya lebih terkenal itu bagaimana toh? Ya. Terkenal baik. Saya nggak pernah telepon dia, saya nggak pernah WA dia, walaupun sama masih kadang say hello sama adiknya yang pernah kesini. Nah, itu kan cecenya. Saya nggak pernah nyinggung yang namanya tulinya cecemu bagaimana. Ya, yang mau nyanyikan lebih terkenal bagaimana? Enggak, Mas Lin nggak perlu terkenal kok. Karena Mas bentar lagi pensiun, ya. Ya, pensiun. Saya pastikan 2-3 tahun lagi paling lama Mas Lin pensiun. Kenapa? Karena sebentar lagi ada kampanye pemilu. Lihat YouTube-nya Mas Lin 4 tahun yang lalu. Ya, di kampung-kampung kursi dijejer dari ujung ke ujung, nggak peduli besar kecil tua muda semuanya ikut. Ya, itu namanya penguatan massal. Mau seperti itu? Ya, boleh buka mata sudah? Oke. Bapak glukoma sudah berapa lama, Pak? 2-3 tahun. 2 sampai 3 tahun. 2 apa 3 tahun? Ya, 2 sampai 3 tahun. Hampir 3. Hampir 2 tahun setengah. Tapi matanya masih bagus loh, Bu. Tidak ada selaput. Berarti obat-obatan yang dari dokter nggak dipakai, Pak? Dulu awal-awalnya. Tapi saya meyakini, saya ini kebetulan meyakini bahwa merebus A, B, C, D itu saya yakini, mulai makan wortel lah. Enggak, bukan masalah itu. Jadi pertanyaan saya, biasanya kan kalau pasien glukoma dikasih obat tetes yang dari dokter, Siap. itu dipakai apa enggak? Awalnya Awal aja. Berapa lama habis itu tidak dipakai? enggak, Pakainya berapa lama waktu itu? habis 2 kali aja resepnya. Cuma 2 botol aja. 2 kali obat tetesnya 1 kali, obatnya yang vitamin 2 kali beli di apotek. Dikasih yang obat minum, habis minum kesemutan enggak? Ngantuk aja. Aduh. Untung ya. Ada yang sampai 40 botol habis tambah burem. Ya. Ya. Untung Bapak ini. Makanya matanya masih bagus. Saya enggak. Tapi saat bagus-bagus saya sudah pandang mulai menyempit. Karena akan berjalan dengan sendirinya. Enggak biru, enggak ada apa-apa. Enggak biru, enggak hijau, enggak apa. Ya. Untung. Makanya yang tahu begitu glukoma sudah obatnya dibuang semua sebelum tambah parah. Ya, termasuk ibu tadi tanya saya, buang ya? Iya. Mau katarak lagi nggak? Ya. Ya, kalau nggak mau dibuang obatnya. Iya, ya. Ya, oke, kita tes lagi. Ini yang terakhir, sudah 30 menit. Ya, saya posisi berdiri di sini yang tadinya bapak total nggak lihat saya, betul? Ya, Betul ya? ya, Nah, sekarang bagaimana? ya. Terang sedikit. Kelihatan? Ya, kelihatan. Saya pakai masker kelihatan? Ini masker saya ini. Enggak kelihatan. Ya, Enggak kelihatan. lihat maskernya tidak kelihatan, Maskernya enggak kelihatan. tapi kepala kelihatan. Ya, iya kelihatan semua. Oh. Sampai ke bawah ya. Jadi untuk warna belum baju Baju agak kelihatan. warna apa ya, Pak? Ya, apa biru ya sama Iya, ada iya, dua. betul. Ya. Oke. Bu, 30 menit langsung ada perubahan seperti ini. Bagaimana menurut Ibu? Terus sekarang ibunya ikut ngetes. Oh iya, Ibu. Malah ngetes. Iya, malah ngetes. Ibunya kan katarak tadi. Gimana, Ibu?
Kalau ada sinar kelihatan. Coba. Ya, nah kalau ada sinar kelihatan. Kelihatan. Iya. Ya. Tadinya pun ada sinar juga nggak kelihatan sama Ya, aja. emang. Tapi agak buruk-buruk sedikit kan. Ya, tapi kelihatan. Satunya yang tadi habis operasi katarak buruk, apakah benar setelah operasi katarak kabur bisa diobatin lagi sama Mas Telim? Coba. Yang ini yang habis operasi. Iya. Jelas. 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 Untung ketemu Mas Telim. Apa? Yang rasa ganjel-ganjel itu sudah hilang. Oh, ganjelnya hilang. Iya. Nah, Yang ganjel. Iya. Tapi kan ganjel. nanti cerita ya. Iya. Nah, bila perlu nanti saya masukkan YouTube-nya Ibu, share ke orang-orang, grup arisan, tetangga, ya, keluarga, ya, supaya apa? Iya. Sebelum Mas Telim pensiun, semuanya bisa diobati. Kalau ada sinar ya terang. Nah, Ya? Nah, terang tapi agak ya memang agak ya. remah-remah sedikit. Pertanyaannya mau lebih terang lagi nggak? Iya. Apa yang harus dilakukan? Ayo yang tahu. Di rumah ngapain? Berobat rutin. Di rumah ngapain? Minum apa? Satsuki. Berapa botol sehari? Dua. Nah, 2. Terus spray maskelinya berapa banyak? 6 kali Minimal. Jadi spraynya gini Pak. 2 kali merem. Nah, di dalam ini nanti sudah mulai rasa kering, buka mata, spray lagi 2 kali. Nah, ini baru dihitung 1. Sehari lakukan lebih dari 6 kali. Karena ini ada 35 tetesan maskeli di sini. Iya. Ya. Itu sekali aja. Apanya? 1 hari itu tadi. Maksudnya? Kan tadi 6 kali. 6 kali, Pak. Iya. Ini baru dihitung 1. Iya, tapi maksudnya 2 kali, kerjakan enggak? 2 kali merem. Ya. Habis merem kalau di dalam ini sudah mulai terasa kering, baru buka mata. Seperti lagi 2 kali, 2 kali. Ini baru dihitung 1, Pak. Siap. Nah, lakukan seperti ini minimal 6 kali sehari. Sehari. Jadi 10 menit lagi, 1 jam lagi, Oke. 2 jam lagi, spray terus. Pokoknya 6 kali. Minimal 6 kali. Setelah itu ditetes lagi kapan? Paling cepat 3 hari, Ya. paling lama 1 minggu. Ya. Jadi seminggu sekali pun boleh. 3 hari boleh. Nah, per 3 hari pun boleh. Kapan bisa datang lagi ke sini? Ikutin status WA Mas Telim. Dipastikan orang-orang yang ke sini itu lihat status WA Mas Telim, yang nomornya udah saya simpen. Nah, tiap hari ikutin status WA Mas Telim karena tiap hari Mas Telim selalu update status. Nah, dari situ begitu diumumkan ada pengobatan langsung daftar. Ya. Kalau kuotanya sudah penuh, saya tutup Ya. supaya nggak meluber sampai luar. Nah, kemarin sampai 31 orang sampai di luar, nggak dapat kursi jongkok sampai atas gini. Ya, nah, ya sudah selesai. Ya. Ya, boleh pulang. Saya Ya. terus turun aku turun Pak.